Halo, selamat siang Sobat Eksis. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang inference. Inference jilid 3 bersama saya Andini Aulia, tutor bahasa Inggris di Bimbel Eksis. Oke, langsung aja kita next. Oh ya, bagi yang belum nonton dua video tentang inference sebelumnya, mohon ditonton dulu ya. Karena di video pertama itu terdapat informasi tentang sedikit membahas tentang inference, terus kemudian tipe-tipe soal inference seperti apa, dan tips-tips menjawab soal inference. Oke, di inference jilid 3 kali ini, langsung aja ke teks dan soalnya, contoh soalnya. Oke, pertama kita bahas teksnya dulu ya. Di sini sudah terdapat kata yang paling mencolok, yaitu microbes atau bakteri. Berarti teks ini bakal membahas banyak tentang bakteri. Bakteri yang seperti apa? Oke, mari kita bahas atau ulas secara detail. Vast population of microbes live between 4 and 6 miles above the Earth's surface in an atmospheric zones, considered the best pretty unpleasant location for life. Populasi mikroba yang sangat besar hidup antara 4 dan 6 mil di atas permukaan bumi, dalam zona atmosfer yang dianggap sebagai lokasi yang tidak menyenangkan bagi kehidupan. They might be living at those altitudes and resting on the carbon compounds that help warm the planet. Perhaps they were launched up there by currents, according to a new study. Mereka mungkin tinggal di ketinggian itu dan menikmati senyawa karbon yang membantu menghangatkan planet. Mungkin mereka diluncurkan ke sana oleh arus udara menurut sebuah studi baru. Researchers found 17 different bacterial taxa. Peneliti menemukan 17 taksa bakteri yang berbeda. On average, 20% of the small particles in the upper atmosphere are living bacterial cells. Rata-rata 20% partikel kecil di atmosfer bagian atas adalah sel bakteri hidup. Bacteria greatly outnumber fungi in the atmosphere. Jumlah bakteri jauh melebihi jumlah fungi di atmosfer. The bugs in the air seem to mirror the type of bugs on the surface. Serangga di udara tampaknya mencerminkan jenis serangga di permukaan. When the aircraft flew over the oceans, the filters caught marine bacteria, and when they were over land, they found terrestrial microbes. The bacteria likely reached such great heights through the same process that sent sea salt and dust into the air. Alright, ketika pesawat terbang di atas lautan, filter menangkap bakteri laut, dan ketika mereka berada di darat, mereka menemukan mikroba darat. Bakteri tersebut kemungkinan besar mencapai ketinggian yang sangat tinggi melalui proses yang sama yang mengirimkan garam dan debu laut ke udara. Some of the bacteria use carbon compounds in the atmosphere. Beberapa bakteri menggunakan senyawa karbon di atmosfer, suggesting they might be able to survive there long term. Menunjukkan bahwa mereka mungkin dapat bertahan di sana dalam jangka yang panjang. What is especially interesting about this potential impact microscopic creatures may have on our weather? Yang paling menarik dari hal ini adalah potensi dampak makhluk mikroskopis terhadap cuaca kita. Clouds are collection of liquid or frozen droplets that condense around a nucleus, usually a piece of dust or grain of salt. Awan adalah kumpulan tetesan cair atau beku yang mengembun di sekitar inti dan biasanya berupa sepotong debu atau sebutir garam. But nuclei cloud be made from bacteria too. Some types of bacteria promote the formation of ice droplets of freezing. Beberapa jenis bakteri mendorong pembentukan tetesan es atau pembekuan. Next, kita beralih ke contoh soalnya. Question number 1. Ini diambil dari SBMPTN 2013. The sentence, the bacteria likely reach such great heights through the same process that sends sea salt and dust into the air, is most probably meant to. Jadi maksudnya bakteri
mungkin mencapai ketinggian yang sangat tinggi melalui proses yang sama di mana garam laut, pasir, dan debu ke udara. Kemungkinan besar dimaksudkan untuk. Nah. So, coba pahami kalimat the bacteria likely reach such a great height through the same process that sends sea salt and dust into the air. Dapat diartikan dengan makna yang sama dengan yang jawabannya yang ini. Masih yang nah. Yep. Speculate the path taken by bacteria and other materials to the sky. Berspekulasi jalur yang diambil oleh bakteri dan bahan lain ke langit. Next, soal nomor 2. It is assumed that bacteria in the atmosphere, bla bla bla. Oke, diasumsikan di dalam teks bahwa bakteri yang ada di atmosfer adalah dapat diasumsikan bahwa bakteri yang berada di atmosfer akan mempengaruhi cuaca dari setiap daerah. What is especially interesting about this, the potential impact of microscopic creatures may have on our weather. Nah, terdapat dalam kalimat ini. So, the answer is A, benar. Evac, the weather of an area. Mempengaruhi cuaca yang ada di sekitarnya. Next, question number 3. Oke. Pertanyaan kali ini silakan dijawab oleh teman-teman ya. Jawabannya boleh tulis di kolom komentar. So, that's all pembahasan tentang inference jilid 3 kali ini. See you. Thank you for watching. Assalamualaikum.